Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Permatasari dari Institut Agama Islam Cipasung kelas PAI 3E. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi pendidikan, di mana tugas ini difokuskan atau diperuntukkan untuk isi dari ujian akhir semester. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar di usia 7-17 tahun di era teknologi sampai seperti sekarang ini. Mungkin teknologi ini berkembang pada semua usia ya, terutama anak-anak, karena di zaman seperti saat ini adanya pandemi, tidak sedikit seorang ibu, karena memang diperuntukkan untuk di rumah saja ya, jadi tidak ada pelarian lain selain gadget atau HP untuk memenuhi keinginan permainan seorang anak gitu, karena terdapat banyak sekali game atau play video, kartun dan lain-lainnya di handphone ini, khususnya mungkin dalam satu aplikasi YouTube. Karena anak-anak zaman sekarang ini tidak sedikit banyak sekali, mungkin jika ditanya apa itu YouTube, akan sedikit sekali yang tidak mengetahui gitu, karena saking banyaknya atau saking semua anak zaman sekarang ini mengetahui tentang apa itu YouTube gitu. Jadi kayaknya bakalan aneh kalau ditanya YouTube itu apa dan tidak tahu. Mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada hal yang kayak gitu, tapi kebanyakan sekarang ini semua anak, bahkan dari balita itu sudah tahu apa itu handphone, gadget, YouTube dan lain sebagainya. Dan di sini bagaimana katanya cara mendidik, atau mungkin di sini saya sedikit memaparkannya bagaimana untuk cara menyikapi, mungkin ya, menyikapi seperti kita seorang orang tua, untuk bagaimana agar tidak terjadinya kecanduan dalam handphone gitu, agar tidak terjadinya terlalu fokus lah gitu dalam teknologi ya, salah satunya handphone, karena handphone, laptop, komputer yang sangat dekat dengan kita gitu, apalagi pandemi saat ini. Dan terlebih lagi sekolah pun menjadi online school gitu loh, jadi sekolah online gitu. Jadi untuk menyikapinya mungkin dengan cara membatasi gitu, karena usia 7-17 tahun ini usia-usia yang sekolah dasar, terus sekolah menengah pertama atau sekolah SMA gitu, sudah tingkat atas. Dan untuk sekolah dasar mungkin masih kita bisa sikapi tentang gimana sih ada waktu-waktu tertentu untuk bermain HP, bermain gadget gitu, diberikan waktu-waktunya gitu, untuk mungkin jamnya tidur, jamnya ibadah, sholat, jamnya makan, itu harus ada gitu. Jadi jangan terlalu seharian full untuk memegang handphone. Tetapi berbeda lagi dengan jenjang SMP atau SMA yang mungkin zaman sekarang udah memiliki handphonenya sendiri gitu, handphonenya masing-masing. Mungkin kita sebagai seorang orang tua di rumah, agar bagaimana cara mengontrol pemakaian gadget pada anak gitu, dengan kita sharing lah apa sih keunggulan dari handphone ini, atau menegurnya ketika terlalu berfokus kepada handphone gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan dibatasi akan sangat susah, karena memang handphonenya sudah menjadi miliknya gitu secara tidak langsung. Tapi dengan mengontrol atau memperhatikan apa yang dia lakukan di handphone itu gitu, apa yang dia sering buka gitu, karena memang di usia-usia SMA
lebih ke game yang online ya, yang bermain dengan orang lain seperti apa yang sekarang terjadi tuh, hmm, Mobile Legend dan lain sebagainya lah ya, yang hal-hal seperti itu. Mungkin kita mengawasi lah kalau di anak usia yang SMP SMA gitu, karena usia-usia itu tuh usia-usia yang memang labil gitu. Jangan sampai si gadget atau teknologi itu malah menjerumuskan ke hal-hal yang tidak gitu, karena tidak sedikit banyak terjadi di pemberitaan bahwa hal-hal yang ya negatif atau hal yang tidak diinginkan itu berawal dari handphone atau teknologi, adanya informasi dari kawan yang memang kurang baik dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita sebagai orang tua untuk mengontrol atau mengawasi seorang anak tentang teknologi atau gadget gitu. Jadi karena kalau di usia dasar memang masih bisa kita sikapi dengan memberikan jadwal-jadwal atau membatasi penggunaan handphone gitu. Mungkin hal itu sih yang bisa saya paparkan tentang bagaimana untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di teknologi ini gitu terhadap anak. Mungkin sekian pemaparan dari saya, mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.